Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para guru dan juga para orang tua santri TKQ TPQ Ar-Rahman. Alhamdulillah pada hari ini tadi telah terlaksana ya acara rapat sosialisasi studi tour ke Baitul Quran Taman Mini Indonesia Indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak juga orang tua yang tidak hadir ya. Kami buatkan video ini untuk membantu agar kiranya yang tidak hadir bisa mendapatkan informasi yang kurang lebih sama dengan yang hadir. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya kami informasikan bahwa dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan mengadakan munaqosyah akselerasi ya. Nanti akan dihubungi masing-masing siapa anak-anaknya yang dianggap potensial oleh wali kelas masing-masing, akan dihubungi dan mohon dipersiapkan untuk melakukan munaqosyah akselerasi agar anak-anak kita yang kelihatan sudah mampu untuk menanjak ke jenjang berikutnya kita fasilitasi agar mereka merasa agar mereka beruntung secara waktu dan bisa lebih cepat untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, insya Allah kita juga akan mengadakan munaqosyah kedua ya, munaqosyah reguler yang kedua di akhir Februari ya. Akhir Februari tepatnya tanggal 25 Februari insyaallah, mudah-mudahan terlaksana munaqosyah. Karena kita kemarin sudah mulai sejak munaqosyah yang pertama bulan November, Desember, Januari, Februari, berarti kita relatif sudah 3 bulan lebih melakukan pembelajaran. Jadi kita sudah waktunya mengarah munaqosyah. Dan nanti anak-anak kita uji untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Sedikit saya sampaikan bahwa khusus untuk para santri yang orang tua yang santrinya sekarang duduk di jilid 2 ya, belajar di jilid 2, mohon dimengerti bahwa jilid 2 adalah termasuk jilid peralihan yang punya tingkat kesulitan tersendiri ya. Dalam artian kalau jilid 1 anak-anak cuma mengenal huruf dan juga berharokat fathah tulisannya, mungkin agak kesulitannya sambung. Tapi kalau di jilid 2 ada harakat fathah, kasroh, dhammah, huruf sambung pasti, fathatain, kasrotain, dhammatain, maud tabi'i, banyak sekali tambahannya. Jadi kalau misalkan nanti anak-anak munaqosyah bisa jadi di jilid 2 ini akan banyak yang mengulang karena memang tingkat tulisannya lebih tinggi. Tapi saran kami insya Allah mudah-mudahan gampang. Kenapa? Karena tilawat ini kita ajarkan anak-anak kita talaki setiap hari. Jadi kuncinya adalah kalau anak-anak ibu bapak semua mau lulus, mohon didorong untuk rajin hadirannya, hadir setiap hari 5 kali dalam 1 pekan, hadir dalam pengajian. Insya Allah kita konsepnya adalah ala bisa karena biasa. Quran ini mudah dan selama anaknya mau semangat belajar mengikuti kita, insya Allah mudah-mudahan bisa lulus dengan baik ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan tour ya. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi pertama kali di waktu pembagian hasil munaqosyah ya. Lalu sebelum libur maksud saya. Terus juga kita juga pernah berdiskusi dengan komite ya, dengan komite, dan kita banyak sekali dapat masukan mengenai studi tour ini ya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi landasan berpikir studi tour ini adalah pertama, karena kita di pembelajaran tilawati ini mempunyai target waktu dan kualitas ya. Seperti Bapak Ibu tahu, setiap 3 bulan kita harus munaqosyah. Anak-anak kita targetkan dalam 3 bulan menguasai 1 jilid dengan penuh. Ini kan sebenarnya kalau bagi kami para guru, kita menganggap ini sebagai tantangan ya, tantangan perjuangan sebagai guru, wajar lah ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain mungkin juga ada tekanannya, ada tekanan. Walaupun kami juga saling bantu, saling support satu sama lain, dan kami juga merasa
para orang tua pun adalah bagian dari kami, dan kami sangat bersyukur orang tua mendukung kami dengan full support ya. Nah ini adalah sebuah tekanan termasuk buat anak-anak, dan juga tekanan-tekanan ini kan terus 3 bulan munakosa. Kita lihat anak-anak berapa tertekannya dengan munakosa gitu kan. Kita sudah memperhatikan. Makanya kemarin ada usulan untuk menjalankan perjalanan studi tour. Menurut saya itu usul yang bagus, apalagi kita punya wahana di Taman Mini Indonesia Indah berupa Museum Baitul Quran. Di sana kita bisa mengenalkan Al-Quran zaman dulu, bagaimana susahnya kita baca Quran karena ada Quran yang tidak ada titiknya, tidak ada rokatnya. Kita bandingkan dengan tilawati atau Quran kita sekarang yang jauh lebih mudah untuk kita baca. Jadi untuk menambah wawasan anak-anak. Dan juga karena kita ke Taman Mini sudah jalan, itu masalahnya kalau kita cuma pulang aja mungkin anak akan kecewa. Karena sebagus-bagusnya museum mungkin sebagian anak tidak bisa enjoy, tidak bisa menikmati. Anak-anak adalah masa bermain, masa bersenang-senang. Jadi kita akan sedikit memberikan kesenangan kepada mereka. Dan setelah survei kita pertimbangkan ada wahana yang menurut kami menarik untuk disinggahi adalah Skyward. Di sana ada permainan 5 dimensi ya. Jadi duduk di kursi semacam kayak naik pesawat luar angkasa, kursinya bergerak ya. Nah, saya sendiri belum mencoba, kemarin Umi Dian dan Bu Anita yang mencoba. Tapi impresinya sangat bagus. Dan ada wahana studio semacam kayak planetarium, jadi kita bisa melihat bintang-bintang, planet segala itu sekitar 30 menit menonton itu pengetahuan luar angkasa buat anak-anak. Dan juga di sana ada wahana kolam renangnya, dan juga ada hall yang bisa kita gunakan untuk mengadakan acara di sana. Jadi ini cukup komplit paketnya, dan setelah kami hitung-hitung biayanya mencapai 200, dengan estimasi yang ikut adalah 150 orang dengan 100 santri dan 50 orang dewasa, orang tua atau guru ya. Itu dibagi rata, beban per orangnya mendapatkan beban biaya Rp211.760. Bapak Ibu sekalian, ini tentunya jumlah yang besar. Oleh karenanya, pertama saya mau gariskan dulu. Jadi studi tour ini memang benar-benar kita ini kan untuk supaya hiburan buat anak-anak. Karena kita tahu juga beberapa anak ada yang agak malas untuk berangkat mengaji. Saya tahu itu dari WA beberapa orang tua. Mereka ada yang bilang ngambek lah atau apalah gitu. Nah ini bisa dijadikan motivasi supaya yang rajin masuk akan kita ajak untuk berangkat untuk tour misalkan. Oke, selanjutnya kami gariskan bahwa kegiatan rihlah ilmiah ini, studi tour ini, kami dari sekolah tidak bermaksud mengambil keuntungan spesial pun dari kegiatan ini, insya Allah. Jadi kami akan terbuka semua hitung-hitungannya, semua biayanya kami akan buka semua kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun misalkan nanti ada sisa, insya Allah kan kita kembalikan, ya. Kita akan kembalikan segala mekanismenya bagaimana, tapi kita akan open, yang penting itu. Jadi garis bawahnya adalah kami tidak mengambil keuntungan dari program studi tour ini. Yang kedua, kami mengerti ada masukan dari beberapa wali murid dan juga komite yang sudah berbicara dengan kami. Jadi kami menawarkan sebuah solusi ya. Ini kayak debat capres ini. Ini solusinya adalah tabungan. Jadi gini, awalnya kita merencanakan berangkat di bulan Maret. Tapi menurut para orang tua sebagian keberatan karena waktunya mepet dan juga biayanya besar 200. Bahkan ada usul bagaimana awalnya dikurangin, misalnya Skyward itu Rp90.000 memang paling besar. Jadi hampir setengah dari biaya itu untuk masuk Skyward. Jadi ke Baitul Quran dan juga ke museum-museum yang gratis. Nah, biaya yang lain itu yang paling besar mungkin transportasi sekitar 50 ribuan. Nah, kami berpikir lagi, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu, anak-anak tuh tidak seperti kita ya, yang bisa berpikir, karena anak-anak tuh mikirnya enjoy atau enggak mereka gitu. Kalau mereka tidak enjoy, saya khawatir malah rihlah ilmiah ini, studi tour ini tidak berkesan buat mereka, dan jadi mereka malas gitu ya. Jadi kita pikir silakan kita pikirkan dengan cara tabungan. Karenanya Maret mungkin terlalu mepet, kita rencanakan di bulan Juli. Jadi relatif ada waktu
bulan lah dari sekarang. Nah ini bisa menabung. Saya mohon bapak-bapak ibu-ibu tidak menambah mengeluarkan pengeluaran anggaran. Mohon ajarkan kepada anak-anak untuk menyisihkan uang tabungan, uang jajan hariannya. Misalkan anak-anak dikasih jajan 3.000 rupiah, 2.000 bapak ibu kasih untuk jajan, 1.000-nya tolong diselipkan di buku tabungan. Kalau dia hari itu tidak masuk karena les, tetap 1.000-nya dimasukkan ke tabungan. Jadi besok tidak masuk, dia menabung 2.000 misalkan, atau mau 2.000 misalnya dari 5.000 disisihkan 2.000 silakan, serah. Tapi jangan sampai kurang dari 1.000 rupiah. Itu kita lakukan kalau dalam 5 bulan itu adalah 100 pertemuan, kita bisa menabung dengan 1.000 rupiah aja sudah menabung 100.000 rupiah. Atau kalau 2.000 sudah tutup 200.000 rupiah. Insya Allah kita bisa melakukan perjalanan dengan ringan, sekaligus mendidik anak-anak untuk menabung. Untuk jalan-jalan anak-anak tidak menambah anggaran dari Bapak Ibu sekalian, tapi bisa menyisihkan dari uang jajan yang diberikan. Tentu ini bisa jadi kebanggaan buat anak-anak juga. Jadi sekali lagi, nanti uang tabungan ini ibu-ibu semua akan dapat. Bapak Ibu ada buku tabungan, Bapak Ibu bisa pantau sudah berapa banyak tabungan anak Bapak Ibu sekalian. Nanti uang ini kami dari sekolah, saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab dalam 1 minggu saya juga insya Allah akan kumpulkan semuanya dan kami akan setorkan ke bank supaya aman, karena kami nggak mau nanti guru-guru perbani mungkin nanti uangnya hilang, kan ini uang yang banyak ya, terakumulasi akan jadi banyak. Makanya insya Allah kami akan simpan di bank, insya Allah aman. Dan insya Allah nanti akan informasikan untuk saldonya, kelas ini terumur berapa, kelas ini masing-masing kelas ya, di kelas masing-masing kita akan update supaya ibu ingat juga. Jadi ada istilahnya kegiatan menabung lah, jadi kegiatan wajib menabung untuk kepentingan anak-anak kita semua. Terus kami gariskan juga bahwa tadi studi tour ini kami tidak mengambil keuntungan, benefit dari ini, dan kami akan terbuka. Yang kedua, tabungan juga kami tidak mengambil keuntungan. Nanti paling kalau mungkin potong ini uang buku ini kami beli dengan harga 540 rupiah kalau nggak salah. Jadi mungkin kami potong 1.000 rupiah untuk ganti uang buku aja. Nanti misalnya nabungnya sering, bukunya habis, bisa beli buku lagi 1.000 ya. Jadi tidak ada potongan insya Allah. Dan sekali lagi ini juga tabungan kita niatkan untuk tur. Jadi mohon pada Bapak Ibu sekalian, nanti misalkan tabungan, oh saya belum bayar SPP, tolong dipotong dari tabungan. Tidak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tabungan ini khusus untuk tur, jadi tidak untuk kepentingan yang lain. Jadi kita fokus untuk tur supaya rencananya terlaksana. Terus tadi ada beberapa pertanyaan bahwa apakah ini wajib? Kita pengen semuanya berangkat Bapak Ibu sekalian, semuanya berangkat, karena dengan mencicil ini dengan 1.000 rupiah sehari, misalnya 2.000 rupiah kayaknya dari jajan anak-anaknya tidak terlalu berat ya. Kita berangkat semua. Tapi misalnya nanti tidak berangkat, ya bagaimana tadi ada pertanyaan, apakah wajib bayar? Memang pada dasarnya di semua sekolah biasanya gitu ya. Kalau ada kegiatan tidak ikut, maka dibebankan biaya transport. Kenapa? Karena misalkan sewa satu bis itu ketika yang ikut hanya separuhnya, misalkan bis isinya 50 orang, tapi yang bisa ikut adalah cuman 25 orang, maka 25 kursi kosong itu tetap harus dibayar. Makanya itu bisa mensubsidi bis. Nanti kita lihat, mudah-mudahan sih saya berharap semuanya bisa ikut, semuanya bisa menabung, semuanya bisa ikut. Bahwa nanti ada yang tidak bisa ikut karena suatu hal, misalkan ada kepentingan keluarga, ada besanan kah, ada apakah, nanti kita lihat apakah dari yang ikut sudah tertutup biayanya. Kalau tidak, mungkin kita akan nanti ada penetapan, misalkan kita mau infak ya, sumbangan lah, bantuan lah buat yang, karena ini kita rencana bersama, jadi jangan dinilai sebagai beban, nilainya sebagai ya menolong, menyenangkan anak-anak yang belajar Al-Quran, menyenangkan guru-guru Al-Quran, kira-kira begitu. Jadi insya Allah nanti itu kita pikiran belakangan. Yang penting mari kita jalankan program menabung untuk studi tour ke Baitul Quran, belajar Al-Quran, juga Skyward yang nanti akan materinya mungkin kita akan tambah dengan pengetahuan betapa Allah menciptakan alam semesta begitu luas, termasuk di lain bumi ada langit yang begitu luas yang bisa disaksikan oleh anak-anak. Dan juga mudah-mudahan menjadi motivasi anak-anak, karena ada tour mereka senang, jadi mereka senang mengaji. Jadi setiap tahun nanti mungkin ada tour lagi. Ketika mereka mau ikut tur, kita syaratkan mereka untuk, ayo kalau kamu tidak
rajin ngajinya, nanti nggak diajak turnya misalkan. Jadi jadi motivasi lagi supaya anak-anak tidak malas mengaji, supaya anak-anak lebih rajin mengaji lagi, karena memang anak-anak perlu dimotivasi dan itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat mereka. Nah, sekali lagi saya mohon maaf mungkin hari ini banyak yang tidak hadir, saya mohon dimengerti. Jadi sekali lagi mudah-mudahan rencana ini terlaksana, dan sekali lagi ini adalah insya Allah untuk kebaikan semuanya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi syiar juga buat sekolah kita dan juga semangat buat anak-anak kita untuk lebih rajin dalam mengaji, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tentunya bisa menjadi investasi buat bapak ibu sekalian sebagai orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti, bisa menjadi penolong dan menjadi pembawa syafaat. Kami atas nama para guru, kepala sekolah, saya pribadi saya minta mohon maaf apabila ada kekurang nyamanan ya sebelum ini. Apabila ada kritik dan saran, silakan disampaikan kepada wali kelas atau kepada saya gitu kan. Silakan, kami terbuka. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.